Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian yang mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka kajian tasawuf, yaitu dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Dan dalam kesempatan ini, di dalam hikmahnya, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabu anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa, tidak akan terhenti matlabu, suatu permintaan atau suatu keinginan, anta talibuhu, yang kamu menginginkan atau kamu mengajukan permohonan itu atau keinginan kamu itu birobika, bersama Tuhanmu. Wala tayassara, dan tidak akan mudah, matlabun, keinginanmu atau permintaanmu, anta tolibuhu, yang kamu menginginkannya, binafsika, dengan kemampuan dirimu sendiri. Nah, artinya di sini bahwa ma tawaqqafa, tidak akan terhenti matlabu, keinginanmu, yang kamu inginkan atau yang kamu panjatkan, yang kamu doakan kepada Allah bersama Tuhanmu. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai hidup di alam dunia atau sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini, tentunya dan sangat pasti banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak rencana yang kita buat. Itu pasti. Yang namanya orang hidup di alam dunia ini pasti banyak keinginan. Apakah itu urusan duniawi ataukah urusan ukhrawi? Pasti sebagai manusia yang normal, yang sehat, pasti ada keinginan. Bahkan punya rencana-rencana, mulai rencana hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bahkan 10 tahun yang akan datang. Manusia mungkin punya rencana. Mungkin punya rencana. Kemudian setelah rencana itu, dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang ini menyusun rencana atau punya keinginan, kemudian dia mencoba untuk melaksanakan keinginannya itu, cita-citanya itu, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap bersandar kepada Allah, maka tidak akan terhenti jalan untuk mencapai keinginan itu, tidak akan terputus. Artinya siapapun orang yang melaksanakan rencana-rencana beserta keinginan-keinginannya itu dengan selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
baik di dalam doanya maupun di dalam kesehariannya, di dalam niat dan etikadnya, maka Allah sudah menjanjikan keinginannya tidak akan terhenti, tidak akan terputus, akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditunaikan. Dengan kata lain, Allah akan mudahkan urusan-urusan yang terlihat sulit, dan Allah akan dekatkan sesuatu yang tadinya jauh. Yang sulit akan dimudahkan oleh Allah, yang jauh akan didekatkan oleh Allah. Yang tidak ada kemudian dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita bersandar kepada Allah. Ya. Kalau kita berserah diri kepada Allah dan melibatkan Allah di dalam setiap niat dan perjalanan kita. Melibatkan Allah dalam setiap rencana-rencana kita. Maka Allah sudah menjanjikan itu. Akan mudahkan urusannya. Allah akan bukakan pintu-pintu jalan ke depannya. Tidak akan diruwetkan dalam kehidupannya. Dimudahkan, diringankan. Ya. Dan tidak diputuskan. Karena Allah lah yang membantu orang itu. Allah lah yang menolong orang itu. Nah, berbeda dengan yang berikutnya, wala tasarra, maka tidak akan mudah. Matlabun, ya, keinginanmu atau doa-doamu, anta tolibu binafsika, ya, yang kamu itu ya, memohon, merencanakan berdasarkan kemampuan dirimu sendiri, tidak akan mudah. Ya, tidak akan mudah. Artinya, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, secerdas apapun manusia, tetap manusia itu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Maka apabila orang itu mengandalkan kemampuannya, kemampuan kepandaiannya, otaknya, rencananya dan sebagainya, dia merasa bahwa dia sudah pandai, sudah cerdas, sudah tahu segalanya. Dia rencanakan ini itu dia rencanakan, tetapi melupakan Allah. Maka yakin rencana-rencananya itu banyak yang keliru dan meleset. Apabila melupakan Allah. Mengapa demikian? Tadi, sehebat-hebatnya manusia, tetap manusia itu dhaif. Setidaknya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok lusa. Betul? Siapa yang tahu akan terjadi besok? Bulan depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sementara Allah mengetahui itu. Makanya apabila kita bersandar kepada diri kita sendiri, ya, kepada kemampuan kita dan melupakan Allah, maka yakin di dalam perjalanannya itu, di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam mewujudkan cita-citanya akan banyak kendala. Bahkan boleh jadi sesuatu yang direncanakan secara matang gagal total. Tiba-tiba di luar ekspektasi, di luar rencana. Banyak yang begitu. Padahal dia secara keilmuan sudah direncanakan sedemikian rupa. Sudah hebat merencanakan. Menurut perhitungan manusiawi, ini tidak mungkin gagal. Tetapi banyak yang terjadi. Faktor-faktor yang membuat rencana-rencana dan keinginan-keinginannya itu gagal. Karena apa? Ini tidak melibatkan Allah. Barang siapa di dalam hidupnya yang tidak melibatkan Allah, dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, maka Allah menyerahkan urusan itu kepada diri orang itu. Allah tidak bantu, Allah tidak tolong. Rugi ya? Sangat rugi ya. Kalau kita dilepas oleh Allah. Makanya berhati-hatilah saudara-saudara sekalian. Jangan sampai kita merasa bangga dengan kemampuan kita, seakan-akan kita sudah pintar, sudah pandai, sudah bisa segalanya, sudah tahu segalanya. Padahal apa sih yang kita tahu? Ya. Dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas, belum apa-apanya. Kita ini dhaif, kita ini lemah dalam segala hal. Maka bagaimana bisa kita melupakan Allah dan menganggap diri kita serba bisa untuk mengatur kehidupan kita, merencanakan kehidupan kita dan sebagainya.
Disitulah kesilafan dan kekeliruan kebanyakan manusia. Dia tidak bersandar kepada Allah, tetapi bersandar kepada dirinya sendiri. Alhasil, setiap orang yang menyandarkan kepada dirinya sendiri akan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam perjalanan hidupnya. Termasuk kendala-kendala ketika mewujudkan keinginan, harapan, dan cita-citanya. Tetapi bagi orang yang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah dalam setiap amal perbuatan apapun, maka Allah akan mudahkan setiap urusannya. Begitu indahnya Allah memudahkan urusan itu. Seringkali di luar dugaan kita, di luar logika kita, bagaimana Allah menyelesaikan urusan-urusan kita, bagaimana Allah memudahkan urusan-urusan kita. Begitu indah. Di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita. Itulah ya, maha besarnya Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik bagi kita, mana yang tidak baik bagi kita. Seringkali kita menganggap bahwa ini terbaik bagi kita, padahal belum tentu menurut Allah. Nah, lihat kedhaifan diri kita. Untuk yang terbaik bagi kita aja kita nggak ngerti. Kalaupun kita menganggap bahwa itulah terbaik bagi kita, itu kan zon, itu kan baru prasangka bahwa ini baik bagi saya. Itu kan sangkaan, bukan hakikatnya. Sementara yang terbaik adalah menurut Allah. Kalau terbaik menurut Allah, hak, itu pasti baik bagi kita. Tetapi terbaik menurut kita belum tentu baik bagi kita. Nah, disitulah. Jadi ketika Allah mengabulkan permohonan seseorang, permintaan seseorang, berarti itulah yang terbaik bagi hambanya. Bagi hambanya. Makanya saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Ya. Bertawakallah kepadanya, serahkanlah diri kita kepadanya. Setelah kita merencanakan sesuatu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita merencanakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah, gantungkan semuanya kepada Allah. Berserah dirilah kepadanya, memohon pertolonganlah kepadanya. Agar kita dimudahkan dalam setiap urusan. Jangan merasa kita sudah pintar, sudah hebat dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya kita ini. Nggak ada apa-apanya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar kita bergantung kepada Allah, agar kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32 bisa dibuka nanti. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dikunci oleh Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Makanya semestinya lah, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, memohonlah kepadanya, bersandarlah kepadanya yang Maha mengetahui segala sesuatu tentang diri kita, masa depan kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi apabila kita bergantung kepada Allah, apabila kita bersandar kepada Allah, maka itu adalah sekuat-kuatnya sandaran, sekuat-kuatnya tempat bergantung yang tidak akan putus. Sementara kalau kita bergantung kepada makhluk, apalagi bergantung kepada diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita, maka itu adalah sandaran yang sangat lemah. Ya. Karena diri kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan lupakan Allah dalam hal ini. Ya. Apabila kita ingin dimudahkan di dalam segala urusan, diringankan di dalam kehidupan kita, dilancarkan perjalanan kita, dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu ilmu, pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempuhlah jalannya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tempuhlah jalannya supaya Allah ridha kepada kita, ya. Supaya Allah suka kepada kita, kemudian Allah menolong kita. Amat rugi apabila orang itu dilepaskan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Yakin di dalam kehidupannya tisruk-sruk, tidundung, dalam bahasa Sundana, titajong, tisoledat. Pokoknya banyaklah. Banyak hal-hal yang seringkali membuat diri kita susah. Jadi kesusahan yang terjadi pada diri kita
sebenarnya lebih banyak diakibatkan oleh kita sendiri. Diakibatkan oleh kita sendiri yang melupakan Allah, tidak mau bergantung dan berserah diri kepada Allah secara total, secara sungguh-sungguh dan secara benar. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf ada di sini. Di dalam surat Al-A'raf, nah ini penting sekali, bahwa di dalam kita berdoa itu harus memperhatikan adab-adab. Di dalam meminta kepada Allah, meminta kesuksesan di dalam hidup kita baik dunia maupun akhirat, itu harus memperhatikan adab dan kesopanan. Ya, adab dan kesopanan. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini jadi syarat berdoa kepada Allah ini harus diiringi dengan kerendahan hati. Ya, harus dengan kesopanan ketika meminta. Jangan sampai kita meminta kepada Allah tetapi hati kita dipenuhi dengan kesombongan. Ya. Rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hambanya yang dhaif, hambanya yang penuh dosa, hambanya yang banyak kesalahan, hambanya yang tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, batin kita merasa bahwa kita ini dhaif, ya Allah, hamba pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Hamba mengakui bahwa hamba banyak dosa, ya Allah, banyak kesalahan, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya. Akui bahwa kita ini lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah dan sebagainya. Jadi dengan penuh kerendahan, dengan tadarru'an wa khufyah, dengan tadarru', ini syarat berdoa. Jangan sampai kita berdoa hati kitanya tidak merendah di hadapan Allah. Merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika meminta. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas Allah tidak suka. Nah, termasuk juga di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tadarruan wa khufyah. Ya, dengan rendah hati, kemudian dengan selembut-lembutnya suara, dengan selembut-lembutnya hati, sampaikan dalam bahasa Sundanya sasadu kepada Allah, ya. Kita masrahkan diri kita kepada Allah, ya Allah, gitu. Ngalengis dalam bahasa Sundanya, ya. Jadi betul-betul kita menghibah kepada Allah. Jangan berdoa dengan penuh kesombongan, dengan penuh ketakaburan. Ya. Itu sama saja dengan, ya, menghina kepada Allah, mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, yang paling penting di sini, ya, setelah ada kesopanan di dalam adab meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah itu adalah jangan sekali-kali kita meminta agar keinginan itu disegerakan, hayang buru-buru, jangan, ya. Karena Allah Maha tahu kapan doa ini dikabulkan, pada saat kapan, di mana dan situasi apa. Allah yang Maha tahu bagi kita. Jadi jangan pengen cepat-cepat diijabah, ya. Ini berdoa pengen buru-buru gitu kan, maksa sama Allah. Pokoknya besok deh Allah harus tertabung nih, saya harus punya besok anu. Emang kita siapa memaksa Allah kan gitu? Nah, tidak boleh, ya. Tidak boleh memaksa Allah agar permintaan kita, doa kita, keinginan kita segera dikabulkan. Berdoalah terus, ya. Berdoa saja, ya. Itu kewajiban kita adalah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja. Semua boleh jadi di dalam perjalanan pengabulan doanya itu ada hal-hal yang lain yang dikabulkan terlebih dahulu. Ya. Katakanlah kita meminta agar kita punya pekerjaan, ya. Punya pekerjaan atau diterima bekerja di suatu perusahaan atau apalah gitu, ya.
Nah, boleh jadi Allah tangguhkan dulu, tetapi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Mungkin Allah persiapkan dulu mentalnya, ya. Kemudian Allah tunjuki jalan menuju ilmunya terlebih dahulu, agar dia punya ilmu terlebih dahulu. Kemudian Allah didik dia dengan ilmu itu. Setelah dia mendapatkan ilmu, Allah didik supaya dia memiliki akhlak yang baik untuk kehidupan ke depannya. Atau mungkin hal-hal lain yang dipersiapkan. Itulah bentuk pengabulan doa dari Allah, ya. Sebelum yang kita minta itu dikabulkan. Hanya seringkali kita tidak menyadari bahwa itu juga merupakan bagian daripada pengabulan atas doa-doa kita. Jadi boleh jadi Allah mempersiapkan diri kita dulu sebelum Allah berikan apa yang kita minta. Ini harus kita sadari dan harus kita yakini seperti itu, saudara-saudara sekalian, ya. Ya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya. Telah dikabulkan permintaannya dari salah satu kalian selama ia tidak meminta dicepatkan. Jadi Allah akan mengabulkan permintaan kalian semua selama tidak meminta dicepatkan. Jadi jangan minta dicepatkan, berdoa saja. Mengenai kapan dikabulkannya, pada saat kapan, di mana, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sebab bagi orang-orang yang beriman, pengabulan doa itu diiringi dengan kasih sayangnya, diiringi dengan perlindungannya, agar ketika dikabulkan doanya, ya, maka dia berada dalam keadaan selamat di dunia dan di akhiratnya, tidak celaka. Itu namanya maunah. Tapi ada orang yang dikabulkan doanya, kemudian setelah dikabulkan celaka dia. Itu namanya istidraj. Ya. Dilulu oleh Allah, terus diberi oleh Allah, diberi oleh Allah terus. Tapi semakin diberi dia semakin jauh dari Allah. Semakin diberi semakin maksiat kepada Allah. Semakin diberi semakin mungkar dia. Itu namanya istidraj. Tapi kalau orang yang beriman enggak, diberinya dengan penuh kasih sayang. Ketika dikabulkan doanya dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dikabulkan semakin soleh dia hidupnya, ya. Semakin dikabulkan semakin banyak amal baiknya. Semakin dikabulkan semakin berubah kehidupannya, dirinya dan sebagainya. Itu berarti Allah memberikan pengabulan dengan penuh kasih sayang kepadanya. Tapi kalau dikabulkan semakin jauh dari Allah, hati-hati, itulah istidraj. Ketika Allah kabulkan semakin jauh dari Allah, semakin malas ibadah, bahkan banyak maksiatnya, banyak berbuat dosa, itu tandanya istidraj. Berhati-hatilah, jangan-jangan Allah sedang murka kepada orang itu. Ya. Itu saudara-saudara sekalian, ya. Jadi akhlak ini penting, ya. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah harus dengan sopan santun, dengan penuh kerendahan hati. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di dalam doa. Bersandarlah kepada Allah dengan sepenuhnya. Jangan bersandar kepada diri kita. Kita diwajibkan ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, tetapi yang terbesar adalah bersandar kepada Allah. Yang terbesar adalah pasrahkan diri kita kepada Allah tentang apa dan bagaimananya. Maka insya Allah kita akan diberikan keringanan, diberikan ketenangan di dalam menjalani itu semua. Kita ringan ini, tidak ada beban nantinya. Ya. Karena kita sudah bersandar kepada sandaran yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian di dalam surat Ar-Ra'd, ayat 14, saudara sekalian. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Lahu da'watul haq, hanya kepada Allah doa kamu yang benar.
Walladzina yad'una min dunihi, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka, illa kabasiti, tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Nah, ini juga bagian daripada penting ya. Artinya kita bersandar kepada Allah itu, berdoa itu harus kepada Allah, meminta itu harus kepada Allah, jangan kepada selain Allah, termasuk berhala-berhala. Pokoknya selain Allah itu tidak hak untuk disembah. Selain Allah tidak hak untuk diibadahi. Jangan bergantung kepada selain Allah. Apalagi benda-benda yang akan menimbulkan kesyirikan, atau apapun lah yang menimbulkan kesyirikan, jangan dilakukan, karena tidak ijabah apa-apa. Ya. Yang mengijabah itu Allah, bukan makhluk. Jadi kalau kita bergantung kepada makhluk, apapun itu, siapapun itu adalah kekeliruan yang besar. Ya. Karena yang mengijabah setiap doa itu adalah Allah, bukan makhluk. Dan makhluk, berhala-berhala tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan apapun. Bahkan doa orang-orang kafir, doa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, pentingnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya di situ. Agar hidup kita tenang, kemudian hidup kita yakin, dan juga amat besar diharapkan keberhasilannya. Yakin ya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Allah yang Maha gagah akan merubah segala yang kelihatannya sulit menjadi mudah. Bagi Allah tidak ada yang sulit ya. Asal kitanya betul-betul bersandar kepadanya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini yang perlu kita perhatikan, bahwa bersandar kepada Allah menjadi suatu hal yang niscaya, yang mutlak bagi kita. Apabila kita merencanakan sesuatu, berdoa, menginginkan sesuatu, jangan lupakan Allah. Jangan sekali-kali lupakan Allah. Walaupun kita merasa mampu, tetapi berserahlah kepada Allah, karena kita tidak mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan juga tidak tahu apa yang terjadi esok atau lusa di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itulah barangkali dalam kesempatan yang singkat ini yang bisa saya sampaikan di dalam hikmah tentang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang singkat ini, dan sedikitnya memberikan status air untuk penyegaran di dalam rohani kita. Harus bagaimana kita bersikap dan melangkah di dalam kehidupan ini, agar langkah kita dan sikap kita ini benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan di dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.